Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai praktikum modul 5 yaitu metode kernel dengan dataset OPP, di mana dataset ini berisi tentang hewan. Next. Nah, di sini ada anggota tim saya. Yang pertama yaitu ada Albert Analavean, dan yang kedua ada Muhammad Zaki Abdillah, yang ketiga ada Nadia Fitriani, yang keempat ada saya sendiri, Rahmi Agustin, dan yang kelima ada Syakira Sania Mutmainah. Next. Untuk materi pertama akan Berikutnya, disampaikan oleh teman saya. baik, terima kasih Rami. Berikutnya saya akan jelaskan tentang latar belakangnya. Yaitu metode kernel ini merupakan pendekatan yang efektif untuk mengenali pola nonlinear dalam data. Nah, metode kernel ini dapat mentransformasikan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi, di mana pola-pola yang lebih kompleks itu dapat dipecahkan dengan lebih baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami menerapkan metode kernel, lebih tepatnya itu pada perseptron kernel pada data hewan. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara kelas-kelas yang berbeda dan meningkatkan kemampuan model dalam menangani hubungan yang rumit dan tidak linear antar fitur-fitur pada data hewan. Nah, berikutnya tujuan yang kami lakukan itu ada tiga. Yang pertama, dapat memahami dan memanfaatkan struktur nonlinear dari data. Yang kedua, menerapkan perseptron kernel pada data hewan. Yang ketiga, itu meningkatkan fleksibilitas dan performa model perseptron yang melibatkan hubungan fitur yang lebih kompleks dan tidak statis. Dan berikutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke babak deskripsi data. Adapun data yang kami gunakan di sini untuk mengimplementasikan metode perseptron kernel yaitu menggunakan data OPP, di mana data ini berisi informasi mengenai hewan dengan masing-masing baris mempresentasikan satu entitas hewan, di mana kolom chase menandakan kasus atau identifikasi unik untuk setiap hewan, kolom site untuk menunjukkan lokasi atau situs pengamatan, kolom pop untuk mencakup populasi, kolom sex untuk menunjukkan jenis kelamin hewan, serta kolom age yang menunjukkan usia hewan. Adapun selanjutnya terdapat beberapa kolom lain mengenai berbagai aspek fisik hewan seperti panjang kepala, lebar tengkorak, panjang total, panjang ekor, panjang kaki, panjang couch telinga, panjang mata, panjang dada, serta panjang perut. Kemudian kita masuk ke bagian metode. Oke, metode yang kami gunakan pada tugas kali ini merupakan metode kernel dengan mengimplementasikan sebuah metode kernel perseptron dengan menggunakan model RBF atau Radial Basis Function untuk melakukan klasifikasi pada dataset. Adapun langkah-langkah dimulai dengan mengimport data, kemudian membagi dataset menjadi dua pelatihan, yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Adapun untuk bagian flowchart dan rancangan percobaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada rancangan model, di mana pertama kita ada pemahaman data, selanjutnya yaitu ada proses pemisahan data, kemudian ada pemrosesan data, dan lanjut ke pemilihan kernel RBF dan perseptron, kemudian ada pelatihan model, selanjutnya itu ada evaluasi model, dan terakhir visualisasi. Nah, ini dia hasil dari tampilan flowchart-nya. Di sini kita pertama menginput data, kemudian kita tentukan dulu fitur yang kita gunakan, kemudian ada proses split data, selanjutnya yaitu ada model RBF, aproksimasi kernel, dan yang kemudian yaitu ada model perseptron, selanjutnya itu ada prediksi perseptron, kemudian ada nilai actuals dan prediction-nya, di mana output-nya ini berupa data frame nilai actuals dan prediksi dari model. Kemudian yaitu ada proses visualisasi hasil model, di mana output-nya ini yaitu plot prediksi aktual dan korelasi aktual, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait pseudocode sama code. Mungkin pseudocode sama code nanti sejalan. Mungkin di pseudocode di pertama kita ngawal import ser- ntar, next libraries, lalu dilakukan import dataset and pre-process, lalu mendefinisikan fitur X dan variable Y. Selanjutnya dilakukan split data, lalu di apply RBF kernel approximation, lalu dilakukan inisialisasi dan melatih modal perseptron, lalu dibuat prediksi menggunakan model perseptron, lalu membandingkan nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, lalu memplotkan histogram pada nilai sebenarnya dan nilai prediksi, dan memplotkan korelasi di antara kedua nilai aktual dan nilai prediksi. Selanjutnya dari pseudocode, kita bisa membangun model yang akan dibuat berdasarkan pseudocode yang baru saya jelaskan. Bisa kita lihat pada layar di mana kami membangun model metode kernel perseptron dengan model RBF. Di mana sebelumnya kita awali dengan mengimpor library, di mana pada library yang digunakan yaitu ada library Pandas SPD, lalu ada library sklearn linear model dengan memanggil SGDC classifier, lalu memanggil sklearn kernel approximation untuk melakukan aproksimasi kernel dengan mengimpor RBF sampler, lalu sklearn linear model dengan memanggil perceptron untuk menggunakan kernel yang akan digunakan, lalu sklearn model selection untuk melakukan trend test split, dan sklearn metric untuk menghitung nilai accuracy score. Lalu dilakukan pemanggilan data di mana kita memanggil data CSV, di mana deskripsi datanya sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, lalu ditampilkan data pada layar, di mana sebelumnya kita menghapus beberapa kolom yaitu atau fitur yaitu feedcast, pop, sex, site dengan akses 1. Oke, bisa digeser ke bawah. Lalu kita menentukan nilai X dan Y, di mana nilai X dan Y kita tentukan, di mana nilai X itu merupakan semua kolom kecuali dari kolom X, dan Y merupakan kolom X atau usia. Setelah itu dilakukan split data, kita menggunakan trend test split, di mana kita atur tesnya sekitar 0,2 atau 20% dengan random stat 42. Selanjutnya kita menggunakan RBF sampel, di mana berfungsi untuk melakukan aproksimasi kernel, di mana kita atur dengan gamma 1 dengan random stat bernilai 1 atau true, dan dilakukan transformasi fitur pada RBF sampler pada data X. Selanjutnya kita membuat model metode perseptron dengan menggunakan perseptron dengan maksimal iterasi sekitar 1000 dengan toleransi sekitar 1/3. Selanjutnya model dilakukan training pada X fitur trend dan Y trend. Oke, bisa digeser ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat prediksi perseptron. Setelah model kita bangun, kita akan menghasilkan prediksi dari perseptron yang kita bangun, di mana kita menggunakan model perseptron predict dengan menggunakan X fitur test. Setelah model kita kembangkan dan diperoleh prediksi, lalu kita akan membandingkan nilai sebenarnya dengan nilai prediksi dengan dalam bentuk data frame, yang mana bisa kita lihat pada layar, di mana terlihat perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai prediksi, di mana nilainya lebih kurang jauh, sekitar mungkin ada sekitar 2, ada 3 dan sebagainya. Maaf akan melanjutkan kembali dari prediksi, di mana kita menggunakan bar plot, dan kita bisa lihat hasilnya pada layar. Oke, bisa digeser ke bawah. Selanjutnya kita akan visualisasi data pada nilai plot,
aktual dan caranya lebih kurang sama seperti pada nilai prediksi dan ditampilkan dengan bar plot dan didapatkan visualisasi layar seperti pada layar. Oke, bisa digeser ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuat plot menggunakan scatter plot untuk melakukan perubahan korelasi antara aktual dan prediksi. Di mana kita menggunakan matplotlib dan kita bisa lihat hasil dari visualisasi data pada layar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait hasil dan Baik, terima kasih Albert. Selanjutnya, menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan pada penerapan perseptron kernel didapatkan pada plot prediksi yang mempresentasikan frekuensi kemunculan nilai prediksi dari model pada data pengujian. Dari histogram terlihat bahwa nilai prediksi yang paling sering muncul adalah 4, sementara nilai prediksi yang paling jarang muncul adalah 6. Distribusi frekuensi pada histogram menunjukkan ketidakmerataan sebaran nilai prediksi dengan perbedaan yang cukup besar antara frekuensi terendah hingga tertingginya. Histogram ini memberikan wawasan mengenai pola distribusi hasil prediksi yang dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi dan peningkatan model perseptron kernel untuk mencapai konsistensi yang lebih baik dalam prediksinya. Boleh lanjut? Selanjutnya, dibentuk plot aktual mengenai sebaran nilai aktual dalam kolom aktual. Histogram pada aktual ini memvisualisasikan distribusi frekuensi nilai-nilai yang terdapat dalam kolom tersebut. Dari output histogram dapat diamati bahwa sebagian besar nilai aktual berkumpul di sekitar nilai 10, sedangkan nilai-nilai ekstrim yang tinggi seperti 9 memiliki frekuensi yang sangat rendah. Histogram menunjukkan kecenderungan Sweetness positif dengan frekuensi tertinggi terdapat di bin yang berada di sekitar nilai 10, yang berarti sebagian besar nilai-nilai di kolom actuals berada di sekitar nilai 10. Frekuensi terendah terdapat di bin yang berada di sekitar nilai 90, yang berarti sangat sedikit nilai-nilai di kolom actuals yang berada di sekitar nilai 90. Boleh tolong next? Selanjutnya, dibuat juga plot korelasi aktual dan prediction. Pada plot ini memvisualisasikan korelasi antara nilai aktual dengan nilai prediksi dari model RBF dengan kernel perseptron. Pada scatter plot ini dapat dilihat terdapat titik-titik biru membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke bawah hingga ke kanan atas, tetapi tidak mengikuti garis yang lurus. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif yang lemah antara nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi itu artinya ketika nilai aktual meningkat, nilai prediksi cenderung juga meningkat, tetapi tidak dengan cara yang kuat atau konsisten. Pola ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan untuk mengikuti tren umum dalam data meskipun dengan tingkat presisi yang bervariasi. Sehingga model kernel perseptron dapat mengenali objek yang dekat satu sama lain, bahkan juga objek yang jauh satu sama lain. Boleh next? Selanjutnya, dari model RBF yang dibangun dengan mengimplementasikan metode kernel perseptron, bisa kita peroleh bahwa model mampu menggeneralisasi dengan baik. Apakah model RBF akan mentransformasikan ke ruang fitur tinggi kemudian di dalam model ini, metode kernel perseptron melakukan proses perhitungan kesamaan suatu titik dataset dengan titik lainnya, di mana model dibangun dengan kernel perseptron akan memperoleh suatu boundary decision linear dari inputan data dan juga metode kernel perseptron yang bisa melakukan klasifikasi secara linear di ruangan walaupun datanya tidak semestinya bisa diklasifikasikan. Metode kernel perseptron sering dimanfaatkan dalam pemrosesan citra, pemrosesan gambar, dan suara, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya akan saya kembali. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.